Mari kita berdoa. Ya Bapa, berkati hamba-Mu, Pastor Joseph Paulsang yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati juga para pendengar, baik dari Zoom maupun YouTube. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang baca firman Bu Erida ya, silakan. Pembacaan Alkitab dari Wahyu 9. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang telah jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ia membuka pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap perapian besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka selama 5 bulan, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya Abaddon dalam bahasa Ibrani dan Apollyon dalam bahasa Yunani. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Lalu dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jumlah tentara itu 200 juta pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, warnanya merah api, biru dan kuning belerang. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api, asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, asap, dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular dan berkepala. Dengan kepala itu mereka mendatangkan kerusakan. Manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari perunggu, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Haleluya. Terima kasih Bu Erida dan Oscar. God bless you ya. Saudara, ini ada hal yang bagus sekali ya tentang mu'alaf, Yudas ya. Saudara, semua mu'alaf itu adalah Yudas, saudara ya. Semua mu'alaf adalah Yudas.
dia menjual Yesus. Ya. Misalnya nih, menjual Yesus untuk para menikah, menjual Yesus untuk dapat karir. Kalau menjual Yesus kayak menikah, contohnya siapa? Ruben Onsu, jelas itu ya, menjual Yesus. Siapa lagi? Banyak ya, artis-artis itu ya, yang kenal itu ya. Menjual Yesus ditukar supaya dia dapat Desi Ratnasari. Dia berpikir, ada keselamatan di luar Yesus. Yang penting saya dapat Desi Ratnasarinya. Mau kapan lagi, walaupun sudah tua juga kan. Kan tetap namanya Desi Ratnasari, walaupun sudah tua kan. Ada mu'alaf demi karir, seperti Deddy Corbuzier. Ya kan? Demi karir kan. Supaya karena dia udah turun waktu itu, begitu jadi mu'alaf dia minta disebarkan seluruh Indonesia, televisi nasional, dan memang setelah itu kan dia langsung naikkan cuos begitu kan. Dia pikir ya sudah, keselamatan, dia juga nggak percaya kok bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, dia nggak percaya kok. Makanya dia kemudian ya akhirnya dia jual Yesus demi karirnya dia. Kalau Yudas demi 30 keping perak, ya, kalau Ruben Onsu demi Desi Ratnasari, kalau Deddy Corbuzier demi karirnya. Prabowo juga sama kan, demi menikah kan, demi menikah dan demi karir. Prabowo kan mu'alaf juga kan, Prabowo itu kan. Ada yang mu'alaf demi dapat jenderal pangkat. Ya, saya punya kenal orang ya. Supaya dia jadi bisa jenderal angkatan laut, dia harus jadi mu'alaf. Dia harus jadi Islam. Kalau om saya enggak mau ya, dulu om saya kolonel, dia ditawari untuk jadi jenderal, tapi harus mu'alaf. Dia bilang, udahlah segini saja enggak apa-apa, udah kolonel orang Cina, Kristen, tahu diri lah. Ya. Ada lagi saudara ya, mu'alaf karena takut dihukum penjara. Richard Lee habis nipu, dia buru-buru jadi mu'alaf. Ya. Mu'alaf karena bangkrut, siapa? Hani Christian. Ya, mu'alaf karena bangkrut. Lalu juga kepahitan sama pendetanya karena ditipu sama pendetanya orang Sidoarjo, pendeta Sidoarjo atau pendeta Mojokerto itu ya. Lalu ada mu'alaf ya supaya dapat channel-channel pemerintah. Yusuf Hamka, dia jual Yesus. Ya kan? Karena apa? Karena dia sendiri belum lahir baru. Para mu'alaf ini adalah orang-orang yang sebelumnya belum lahir baru. Kalau lu sudah lahir baru nggak mungkin jadi mu'alaf. Orang yang sudah lahir baru tidak mungkin jadi mu'alaf. Contohnya siapa? Saya. Kepengin ya, saya tergoda juga. Ya, kenapa? Karena orang yang lahir dari Allah tidak mungkin berdosa. Ini saya tunjukkan ayatnya. Viralkan ya saudara, sambil kita cerita ini video di-share banyak orang supaya orang bisa mengerti. Ya, nggak main-main. Kalau ada seorang mu'alaf, pasti dia belum lahir baru. Ya, seorang mu'alaf orang bisa menjadi mu'alaf pasti belum lahir baru. Makanya akhirnya Yudas pun menjual Yesus, Petrus pun menyangkal Yesus, para murid meninggalkan Yesus. Karena mereka belum lahir baru. Belum menerima Roh Kudus, ya. Karena orang yang lahir baru tidak berdosa. Ya. Tidak berdosa. Orang yang lahir baru tidak berdosa. Dosa itu apa? Nah,
dosa itu adalah hamartia. Ya. Miss target, salah target. 1 kali 1 berapa? 3, itu namanya salah ngitung. Ya. Dosa enggak? Enggak lah, bodoh. Ya. 1 kali 1 itu 1. 3 dikali 4 itu 12. 3 kali 4 berapa? 15, itu salah ngitung. Ya. Dosa itu hamartia, miss target. Targetnya salah. Artinya kamu belok geser, bergeser, tujuan hidupmu bergeser. Ini tujuan hidup kita. Maunya ke sini. Di sini tiba-tiba ada Desi. Ya, di sini tiba-tiba ada penjara. Di sini tiba-tiba ada kolonel. Di sini tiba-tiba ada jalan tol. Ya kan, proyek. Di sini tiba-tiba ada dendam. Maka harusnya ke sini, jadi belok tuh ke sini tuh. Akhirnya kan nggak nyampe tujuan ini kan. Tujuan ini adalah apa? Yesus. Tujuan kita adalah target kita. Akulah jalan. Ya Yesus. Dia tinggalkan Yesus demi Desi, demi dendam, demi ya kan, demi proyek tol, demi kolonel, demi ya segala macam ya. Dia tinggalkan Yesus tuh. Namanya miss target. 1 Yohanes, kita save dulu ya supaya jangan hilang nih. Satu Yohanes 3 ayat 9 ya. Di-share dulu saudara ya. Jangan lupa di-share dulu videonya supaya banyak yang ngerti. Nggak sembarangan ya, supaya nggak sembarangan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Ayat 9 ya. Everyone who has been fathered by God, orang yang lahir dari Bapa, ya, does not practice sin, tidak melakukan dosa, tidak hamartia, nggak meleset lagi hidupnya, pasti tepat. Orang yang lahir baru, lahir dari Bapa kan berarti kan lahir dari air dan roh. Makanya orang-orang ini tidak akan berdosa lagi. Tapi kalau orang ini bisa meleset, pasti dia belum lahir baru, makanya meleset. Karena apa? Meleset. Karena nggak dibelokin. Tetapi saya mau meleset, nggak jadi dibelokin. Karena saya lahir baru. Nggak jadi meleset, nggak bisa meleset. Saya bisa bikin salah? Bisa. Saya pernah ngebukin pendeta kok, apa salah? Ya salah. Tapi apakah saya berdosa? Tidak. Saya salah tapi tidak berdosa. Ya. Saya salah. Kayak siapa itu Salomo itu ya. Salomo salah tapi tidak berdosa. Ya kan? Agur bin Yake itu ya. Agur bin Yake itu kan salah tapi tidak berdosa. Artinya kan. Jadi orang kalau sudah lahir baru dia bisa bikin salah, saudara. Tapi dia tidak berdosa. Kenapa? Dibelokin. Bagaimana cara belokinnya? Itu dia. Sakit. Ya. Bagaimana cara membelokkan ini, saudara? Dia kan harusnya ke sana. Tapi dia ke sini nih. Panahnya. Merasa jauh sekali. Iya kan? Tapi orang yang lahir baru tidak. Kenapa? Karena selalu ada malaikat Tuhan menjaga di sini. Wah, aja ke sini saudara ya. Tas, kan balik lagi. Iya kan? Ketika dia menghantam ini, hidupnya remuk saudara. Sampai dia harus kembali ke tujuan semula. Itulah sebabnya
orang-orang yang sudah lahir baru, ya, maka ketika dia bikin salah, dihajar lebih keras daripada orang yang tidak lahir baru. Aneh ya. Teman-teman saya pergi ke Alexis, ya, berzina segala macam, punya istri 3, mah tenang-tenang saja hidupnya. Saya berzina cuma sekali, dihajar Tuhan habis-habisan. Sampai mencet-mencet berak darah, saudara, diajar sama Tuhan saya. Supaya bisa balik. Ya, kamu kan bertanya, Tuhan mengapa orang itu rasanya berzina segala macam, enggak apa-apa. Aku ya pengen ikut-ikutan. Kamu coba lakukan, kamu dihajar Tuhan habis-habisan, saudara. Dihajar Tuhan habis-habisan sampai kamu balik pokoknya. Tak jamin kamu dihajar Tuhan. Kalau kamu sudah lahir dari air dan roh, kamu bikin salah, kamu kan dihajar habis-habisan. Orang yang tahu banyak akan dituntut banyak. Akan dihajar lebih keras karena saya tahu lebih banyak. Dihajar keras sekali sampai terseok-seok saya kembali kepada Tuhan. Makanya tidak mungkin bisa meleset. Tidak mungkin bisa meleset. Ya. Kalau kamu berzina tenang-tenang saja, hidupmu baik-baik saja, ya memang kamu sudah menuju ke neraka kok. Memang tujuan hidupmu itu neraka, bukan Tuhan Yesus. Enggak Pak, saya tadinya Tuhan Yesus. Enggak, bohong. Kayak kemarin ya ada di TikTok itu ya. Saya sudah dibaptis 3 kali. Enggak urusan. Tujuan hidupmu bukan, tujuan hidupmu adalah dirimu sendiri kok. Kamu gaji 3 juta katanya enggak bisa bersedekah. Bohong. Bohong sekali. Gaji 3 juta enggak bisa bersedekah itu bohong sekali. Ya. Gajimu berapapun, bahkan kamu tidak punya gaji, cuma terima sembako, itu pun bisa kamu bagi. Ya. Itu ya, nah itu rahasianya. Mengapa orang yang lahir baru tidak mungkin bisa mu'alaf. Kayak saya sudah mau mu'alaf, ya ketemu sama Tuhan Yesus, dibelokin sama Tuhan Yesus. Tidak mungkin bisa. Dari Alkitab juga berkata demikian, pengalaman hidup saya juga demikian. Makanya kamu harus lahir baru dari zaman sekarang. Jangan ditunda. Lahir baru itu dari air, baptisan, air ya, dan roh. Roh itu baptisan roh. Makanya murid-murid Yesus ya bisa murtad, bisa menyangkal Yesus karena belum baptisan Roh Kudus. Setelah murid Yesus baptisan Roh Kudus tidak bisa. Tetapi ada orang yang melihat lalu dia menyangkal. Makanya itu menyangkal Roh Kudus, hujat kepada Roh Kudus. Tidak diampuni. Kayak Hani Kristian, ya kan? Hujat kepada Roh Kudus, anaknya mati. Irna Handono, Kainama, yang lihat, ya sangkal, menyangkal Roh Kudus, bahkan menghina, ya kan? Kalau kamu cuman menyangkal jadi mu'alaf saja, tanpa kamu harus bersaksi lagi, jelek-jelekin Kristen, kamu namanya salah, kamu bisa balik. Begitu kamu nyerang-nyerang Kristen, ya maaf saudara, Agusan sudah kita doain aja, diuber-uber akhirnya dia syahadat lagi kan, ketakutan kan. Kadang sudah saya doain loh, kan ada rekamannya kan, saya buktikan kan, saya doain kan. Agusan nelpon saya kan. Itu aja mau maju udah cengap-cengap, dipaksa mualaf lagi, duduk sama mualaf center. Ya, artinya sulit saudara ya. Tapi kalau kamu jadi mualaf cuma ikut-ikutan, kamu nggak usah nyerang-nyerang Kristen. Kamu tidak usah memutarbalikkan Alkitab kayak Donitan. Itu Donitan itu lagi anaknya mati tuh saudara. Ya, kecuali Donitan anaknya tetap percaya kepada Tuhan Yesus, maka akan dilindungi. Kalau Hani Kristian kan anaknya kan jadi Islam. Kainama, Irna Handono kan anaknya jadi Islam semua. Makanya mati. Stephen Indra diislamkan semua anak-anaknya. Mati. Kenapa Agustan anaknya nggak mati? Karena tetap mau jadi Kristen. Tetap percaya kepada Yesus. Dilindungi oleh Tuhan Yesus. Ya,
Tapi kalau anaknya Donditan itu nanti jadi Islam, atau nanti Donditan menikah lagi ini, lalu punya anak, mati nanti. Tak jamin anaknya mati, tak jamin saudara, pasti mati. Ya, lihat aja kalau nggak percaya nanti kan. Sudah terbukti semuanya kan, semua mualaf anaknya mati. Muhammad aja anaknya mati. Ya kan, Muhammad kan semua anak laki-lakinya mati itu. Nah, masalahnya baptisan air kan kita sudah tahu, katanya sampai 10 kali, 3 kali kemarin ya. Nah, sekarang baptisan roh ini apa? Yohanes 6 ayat 63. Ya, bahwa remanya Yesus adalah roh. Artinya kamu harus selalu penuh dengan rema. Itulah baptisan Roh Kudus meluap dalam hidupmu, rema itu. Rema itu adalah logos yang diulang-ulang. Ya, kamu praktekkan, kamu ulang sampai itu menyatu dengan seluruh sel-selmu, pikiranmu, jiwamu. Itulah rema. Ya. Makanya logos ya, perbuatan lalu ini diulang terus, maka jadi rema. Logos dan perbuatan, pendengar logos, lakukan dengan logos. Satu bangun salah benar, pokoknya logos berputar terus diulang-ulang, akhirnya kamu meledak saudara. Dengan rema, eksplosif, siapa? Para rasul nunggu di Yerusalem, eksplosif, meledak dengan rema, penuhan Roh Kudus, itulah rema. Ya, kepenuhan remanya Tuhan. Orang begitu tidak akan bisa goyang kayak saya, tidak bisa digoyang. Karena sudah ada pengalaman sendiri. Ya, oh, ada mujizat. Ya kalau cuma mujizat itu bisa, karena itu bisa apa saja bisa diputar balikan semua. Sugestilah, apalah, ya. Itu ya. Nah, di akhir zaman ini ya banyak sekali orang-orang ya yang percaya kepada Yesus. Lebih banyak orang percaya kepada Yesus akhirnya. Makanya banyak orang-orang ya, kenapa kasih karunia dicurahkan. Komunitas kita saja sudah berapa puluh orang, sudah ratusan kita baptis ya. Komunitas kita dari YouTube saja ini kita sudah banyak kita baptis. Kalau sebulan 10, kita sudah 4 tahun di komunitas jalan. Berarti paling nggak kita sudah 200-an lebih, saudara. Ya, kurang lebih kalau dari 5 sampai 10 ya. Sebulan, setahun 50, berarti kan 4 tahun kira-kira 200-an kita. Makanya kalau doa pagi, ya segala macam ya, kita pemuritan segala macam ya. Nah, kita juga banyak ya. Termasuk yang di sini ya, yang kita baptis di Eropa ini. Nah, orang-orang yang penuh dengan rema, pasti dia akan, apa saudara, orang yang penuh dengan rema ini akan dengan sukacita. Ya. Orang yang penuh dengan rema, maka dia akan berbuat kebaikan, saudara. Bentar ya, tunjukkan ya, bentar. Bentar ya, nah.
Tadi ya, di dalam Wahyu 9. Orang-orang yang sudah lahir baru akan diberi tanda di dahinya. Kata firman Tuhan ya, di dalam tuliskanlah itu, ya sebentar ya, tuliskanlah itu di dahi, ya mana tadi, dalam Luaran 13 ayat 9 kalau nggak salah ya. Bentar ya. Bentar. Saya lupa ya. Luaran 13 ayat. Hal itu menjadi tanda pada dahi, pada tanganmu, peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Ini bolak-balik ya, dalam Luaran 13 ayat 16. Hal itu harus menjadi tanda di tanganmu, menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya terus-terus ya bolak-balik ya. Apa itu? Tanda di tanganmu segala macam itu saudara ya. Apa saudara? Ya, Ulangan 6 ayat 8 dulu ya, Ulangan 6 ayat 8. Haruslah engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Apa itu saudara? Ternyata ini ya. Ini ya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'afta et Adonai Eloheika vekol lefavka uvekol nafseka uvekol meodeka. Ya, kasihlah Tuhan Allah. Itulah yang harus menjadi tanda. Ya, ini kan ayat 5, 6. Kuperintahkan harus engkau perhatikan, engkau mengajarkan ulang. Apa tadi? Ulangan 6 ayat 4. Makanya tiap hari, tiap pagi kita baca Shema Israel Adonai Eloheinu. Haruslah menjadi tanda di dahi. Haruslah itu menjadi tanda di tangan. Itulah tanda di dahi dan di tangan. Nah, itu namanya, kalau di dalam itu namanya ini ya. Nah, ini tefilin ini. Ya, itulah tanda di dahi dan tanda di tangan. Ya. Isinya Shema Israel itu tadi ya. Tanda di dahi dan tanda di tangan. Kalau antikristus tandanya apa saudara? La ilaha illallah Muhammad Cabulullah. Itulah antikristus. Ya. Sudah saya bikin ya, bilangan antikristus. Ya. 66 rahasia bilangan antikristus ya. Apa itu saudara? Ini juga pernah saya ajarin dulu ya. Ya, bilangan antikristus itu ya. La ilaha illallah. Jumlahnya 666. Kalau tadi syahadatnya orang Kristen, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad ve'afta ya et Adonai Eloheka vekol lefavka vekol nafsika vekol meodeka ve'afta leraka kamoka. Itu lawannya dari ini, la ilaha illallah Muhammad Cabulullah itu saudara. Ya. Itu lawannya. Nah, orang-orang yang menyebut itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itulah hukum Torah. Makanya, apakah kasihilah itu tadi tanda di dahi? Ya, tadi tanda di dahi ya. Ada di dalam Luaran 13 ayat 9 dan 16, lalu Ulangan
6 ayat 8. Ya. Ya. Shema ya. Ulangan 6 ayat 4. Kamu harus punya itu, saudara, di dahimu. Orang-orang yang tidak punya tanda ini, siapa yang punya tanda ini? Di dalam Wahyu 9 tadi, siapakah yang punya tanda ini? Tanda ini adalah tandanya orang Kristen dengan orang Yahudi, dua saksi Allah. Karena orang Yahudi berkata Shema Israel, orang Kristen sama. Ya, apakah hukum yang utama dan terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan sembahlah Tuhan, tapi kasihilah Tuhan. Suruh mengasihi. Lalu diajari, bagaimana cara aku mengasihimu Tuhan? Ketika kamu melihat orang-orang yang paling hina ini lapar, haus, miskin, telanjang, di penjara, sakit. Kamu merawatnya, maka kamu melakukannya untuk aku. Di dalam Matius 25 ayat 46, 35 sampai 46. Makanya tadi dikatakan kembali ke Wahyu 9. Nah, kita save dulu ya. Waduh, sebentar nih. Manusia kenapa nih? Ya. Kemudian kalau kamu tidak punya tanda ini, ya, lawan. Kalau antikristus, tandanya adalah syahadat Islam. Di dahi nanti ditempel. Ya, jumlahnya 666. Ya. Nah, tanda di dahi itu, kalau antikristus itu sedekahmu 2,5%, bagi-bagi duit, kalau orang Kristen minimum 10% dari hidupmu, saudara. Yang kamu harus bagikan. 10% dari hidupmu kamu harus buat sedekah. Bukan buat gereja, buat sedekah, kecuali gerejamu bersedekah. Kayak gereja Hagios. Ya. Jelas ya? Clear ini. Kita kembali ke Wahyu 9. Maka para mu'alaf ini adalah orang-orang yang tidak mau mengenakan tanda di dahinya, tanda meterai Allah di dahinya. Tidak mau mengenakan meterai Allah di dahinya. Mereka lebih suka dengan seks, uang, harta, tahta, wanita. Keinginan mata, keinginan daging, ya, dan keangkuhan hidup. Ya kan? Mereka lebih suka itu, mereka jual Yesus. Mereka jual Yesus demi keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Maka mereka mengenakan meterai dari antikristus, tanda bilangan itu. Ya kan? Lihat ya, nanti di situ ada 4 malaikat di Efrat. Apa saudara? 4 malaikat di Efrat, Turki, Syria, Iran, dan Irak. Itu adalah 4 malaikat di Efrat. Turki, Syria, Iran, dan Irak. Ketika terjadi gejolak di seluruh dunia. Turki, Syria, Iran, dan Irak adalah yang berkontribusi paling banyak ke seluruh dunia, ya, menyebarkan Islam. Itulah 4 malaikat dari Efrat, 4 malaikat yang jahat ya. Itulah Turki, Syria, Iran, dan Irak yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia dengan kekerasan, invasi, Islamic invasion. Ya, dulu udah belajar ini ya, 4 malaikat dari Efrat. Cek lagi YouTube-nya dalam bulan ini semua ya, 4 malaikat dari Efrat.
Nah, kemudian maka terjadi gejolak ya. Sangkakala ke-6, 4 malaikat di Efrat, ya. Ini ke-6 loh ya. Ini baru ke-6 loh. Yesus belum datang. Ya. Lalu ada perang dunia. Kuda-kuda itu ya, perang dunia, Saudara. Dalam masa-masa perang dunia yang chaos ini, lalu banyak orang jadi mu'alaf. Selama 3,5 tahun nanti akan banyak orang jadi mu'alaf, Saudara. Sekarang enggak. Sekarang banyak orang murtad dulu. Ada damai dulu. Ada banyak kalau melihat di Belanda sekarang semua orang Islam pun banyak yang dibaptis jadi Kristen. Ya, kita penginjilan tiap bulan. Dukung ya, tanggal 12 April kita akan penginjilan. Saudara ingin saudara ingin menabur ya, tabur ya, saudara ya. Tabur, saudara. Bentar ya. Sudah tak kasih belum ya di sini ya. Project Eropa. Ya, ini Project Eropa. Bukan. Project Eropa mana nih Project Eropa nih? Project Eropa. Project Eropa kasih 77. Kita penginjilan gila-gilaan. Karena kalau Eropa bisa kuat, ya Indonesia mengirimkan banyak misionari-misionari ke Eropa melalui Yayasan Damar Kasih, saudara ya. Ya, Indonesia ini mengirimkan banyak misionari ke Eropa melalui Yayasan Damar Kasih. Kita penginjilan bukan ngambilin jemaat orang Kristen di Den Haag, bukan. Target kita adalah orang-orang Belanda, orang-orang imigran, penginjilan orang-orang Islam. Makanya kita penginjilannya. Edwin Metatron itu penginjilan terus ya. Marcel itu penginjilan terus. Marcel itu kemarin ada nginjili orang dari Syria ya, mau dibaptis ya. Marcel itu mau nginjili orang dari Syria. Edwin juga nginjili orang dari Thailand. Orang dari mana mau ya, mudah-mudahan mau dibaptis ya. Orang Thailand ini udah kumpul sama kita terus setiap minggu datang. Yang mau dibaptis juga ya kelihatannya ya. Penginjilan terus ya Metatron ya, gila si Metatron itu penginjilannya berani ya si Metatron itu. Marcel pun akhirnya ketularan jadi berani ya. Pak Enardo kemarin lihat Pak kadun-kadun pusing kepalanya, tambah habis rambutnya saudara ya. Pusing Pak, ngelihat Pak tiap hari ngelihat kadun, karena pastori kita di tengah kampung Arab saudara ya. Pak Enardo pusing lihatnya. Ini Pak Enardo mau balik lagi ke sini bulan November kalau nggak salah ya. Pak Enardo mau balik lagi, penasaran masih Pak Enardo. Itu ya, saudara ya, dukung penginjilan ini. Dan nanti, saudara, para mu'alaf inilah orang-orang yang tidak mengenakan tanda di dahinya, saudara. Mereka itu adalah Yudas yang menjual. Saudara, kamu pikir nanti ada penderitaan para mu'alaf ini akan bertobat? Enggak, saudara. Mereka tidak bisa bertobat, udah nggak bisa. Apalagi kalau mereka jual dan mereka kemudian nyerang-nyerang Kristen seperti Donditan, Hani Kristian, ya Agustan, Yudi Mulyana, sulit untuk berbalik saudara ya. Dikejar. Ya kan, Stephen Indra segala macam. Wah, ngeri ya saudara, ngeri. Ya. Makanya kalian para mu'alaf, ya, ayo cepat balik kepada Tuhan. Jangan kamu sangkal Roh Kudus. Sekarang kamu masih menyangkal Yesus. Bon-bon menyangkal Yesus, ditodong, kamu syahadat yuk langsung, wah ketakutan saudara ya, grogi ketakutan si Bon-bon, ya, menyangkal Yesus si Bon-bon itu, kembalilah kepada Yesus, masih ada pengampunan, Richard Lee masih ada pengampunan, Ruben Onsu masih ada pengampunan buatmu, segera, jangan kamu jual Yesus demi keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jangan jual Yesus, kembalilah kepada Yesus. Karena jangan sampai nanti kamu akhirnya menghujat Roh Kudus dan tidak ada jalan pulang. Nggak ada jalan pulang lagi. Karena kamu sudah kenakan meterai di dahimu. Ya, bon-bon kembalilah pada Yesus. Ya, kembalilah pada Yesus, pulang. Dan para mu'alaf-mu'alaf, Anda yang menikah lalu jadi mu'alaf,
Anda yang demi karya mualaf, kembali pada Yesus sekarang. Jangan sampai nanti kasih karunia itu diambil dari muka bumi, Roh Kudus itu diambil dan kamu tidak bisa bertobat lagi. Akhirnya kamu malah apa? Menghujat, ya. Manusia lain tidak mati oleh malapetaka, ya kan? Kena malapetaka seluruh dunia ini kan, gara-gara mualaf. Para mualaf ini kejam, saudara, kayak Hani Kristian, mereka yang lebih kejam daripada orang Islamnya loh, saudara. Muhammad kan mualaf, ya. Inilah yang akan meletuskan perang dunia ketiga, para mualaf ini kejam-kejam, saudara, ya. Mereka tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat. Siapa roh jahat? Allah SWT. Ya, jin, Jibril. Jibrilnya Allah SWT itu ya. Berhala dari emas perak. Ya, emas dan berhala emas perak. Cinta akan uang. Tembaga, batu, kayu yang tidak dapat melihat dan mendengar atau berjalan. Tidak bertobat dari pembunuhan. Ya, pembunuhan yang sadis-sadis ini kan adik contoh. Penggal. Ya, menggal saya ya, si Hani Kristian. Sihir, cabul, poligami, dan pencurian. Ya kan? Karena kamu tidak mau bersedekah. Tapi orang-orang yang punya tanda meterai Allah, dia akan rajin bersedekah, dia akan mengampuni, mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, orang-orang yang punya meterai Allah, ya, dia akan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok, diecekku kan tetap tersenyum. Apapun yang terjadi sebab Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Kata Koden kemarin ya. Papi Daniel kemarin bilang, bagaimana cara menghadapi tembok Yeriko? Hadapi dengan ucapan syukur. Hadapi dengan, saya merinding saudara ya, saya ngomong begini ya, aduh saya baru mengalami kejadian besar selama minggu ini ya. Dari mobil rusak sampai saya tiba-tiba ditagih pajak 5.000 euro saudara ya. Saya kan pembayar pajak ya, saya ditagih pajak 5.000 euro sampai segala macam ya. Tapi Tuhan begitu baik ya saudara ya. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Mobil saya rusak, mati ya, almarhumah, istri muda, mobil Volvo 170. Ya Tuhan kasih gantinya ya, gantinya ini ganti mobil saya saudara ya. Mana nih saya kasih mau ya, nggak ya. Nggak di sini ya, saya lupa nggak di sini, sorry ya, nggak di sini. Nggak di sini ya, saudara, ayo tetap tersenyum. Perih Pak, senyum. Mengapa kita bisa tersenyum? Karena kita punya keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Difitnah, ditinggalkan, kita tetap tersenyum. Itu ya, Marcel, Edwin, Pak Enado tahu tuh. Ya, kita tetap tersenyum. Ya, dalam suka dan duka kita tetap tersenyum. Katanya Koden, iblis nanti bilang, udah capek dah gua ngerjain lu. Arepmu wis capek iblis kerjaan kita karena nggak mempan. Kita tetap tersenyum, kita tetap tertawa. Mengapa kita tertawa? Karena kita tahu ada masa depan yang penuh harapan. Habisnya ada berkat. 2025, 2024, 2025 ya, saya dihajar habis-habisan. 2000 ya, tetapi saya banyak terima kabar sukacita yang luar biasa. Ya. Serius saudara ya. Terus ini ya, 2025 ini saya diajar lagi, saya percaya. 2026, saya akan, atau mungkin dalam tahun ini saya nggak tahu. Nanti Hagios Den Haag akan meledak, tiba-tiba, ya. Karena yang penting saya bilang sama istri saya, sama Bu Ana ya, kamu harus tetap tersenyum, kamu harus tetap baik sama mereka, walaupun mereka memfitnah kita, walaupun mereka mencaci maki, memfitnah, salah paham, kamu harus tetap tersenyum, tetap layani. Kamu harus tetap tersenyum, tetap layani. Ya, supaya iblis itu keok. Apa yang harus kamu lakukan, saudara? Ya kan?
kamu harus menyerahkan segala masalahmu. Kalau kamu lahir baru, kamu punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak lahir baru, pengharapanmu ya hanya Jibril. Pengharapanmu ya dengan pedangmu, dengan kekuatanmu. Tapi kalau kamu lahir baru di dalam Yesus, kamu kelihatannya lagi kolaps, kelihatannya masuk penjara, kelihatannya kamu sakit, kelihatannya, tetapi itu semua baik. Bukan basa-basi, itu benar-benar baik. Ya, katakan baik. Semua baik, bilang dong. Semua bilang, yang ada di Zoom, ketik. Ya, semua baik. Ayo, bilang semua yang di Zoom, bilang. Semua baik. Yang di Zoom rame-rame bilang, semua baik. Ayo, semua bilang, semua baik. Ya, yang di YouTube bilang, semua baik. Yang di YouTube juga ya, bilang, semua baik. Ya, mana yang di YouTube nih? Yang di Zoom bilang semua baik, yang di YouTube bilang semua baik. Jangan takut kamu difitnah, tidak akan kamu rugi. Kelihatannya Pak sepi Pak gara-gara difitnah Pak, tenang saja, kamu diam. Bilang haleluya Jehovah Jireh. Bilang haleluya Jehovah Jireh. Haleluya Jehovah Shalom. Haleluya Jehovah Sebaot. Tenang saja saudara, malaikat Tuhan berkemah sekelilingmu. Bilang semua baik. Ya, semua ya, yang di YouTube, yang di Zoom bilang semua baik. Ya. Jangan takut saudara. Nah, lalu kamu berdoa. Tuhan, apapun yang terjadi, seturut kehendak-Mu terjadilah. Jangan takut saudara, jangan utang. Jangan utang. Apapun terjadi, terjadilah. Apapun terjadi, terjadilah. Kalau kamu tidak punya, jangan utang. Ya, saya pakai mobil harga 2.500 euro yang ini ya, mobilnya mobil. Nggak di ini sih ya saudara ya, ini saya upload dulu deh, sebentar. Ini mobil tua ya, mobil tahun 2007 saudara, 3.200 cc. Saudara, saya ditawari untuk hutang, saudara ya. Saya ditawari untuk hutang. Ditawari hutang, tapi kemarin kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau saya hutang, saya nggak bisa tidur nanti. Saya sekarang nggak punya hutang, saudara ya. Pokoknya 2000 ini saya mengalami banyak sekali yang aneh-aneh. Dan itu saya berkata itu baik, saudara. Itu bukan basa-basi ya, itu baik. Kita sudah mengalami banyak hal yang aneh-aneh soalnya ya. Mana nih, ini ya. Ya, ini mobil kita nih saudara ya. Ini mobil tua ya, mobil tua. Tapi masih bagus ya. Ya, istri muda baru ya. Istri muda baru. Ini Nabi 26, Burok ya. Burok. Tua saudara ya. Saudara, saya ditawari utang, saya bilang nggak mau. Saya nggak mau utang. Karena nanti saya akan menyelesaikan dengan masalah baru. Akan punya masalah baru di tahun depan, saudara. Saya jadi nggak bisa tidur. Hati saya nanti jadi nggak tulus melayani kamu, jadi ngarep-ngarep duit. Kalau sekarang saya tidur, saudara, lunas mobilnya sudah. Ya, lunas. Mobilnya enak sekali, saudara ya. Mobilnya enak sekali. Ya Tuhan baik ya, saya bisa nemu mobil bagus ya, saudara. Mesinnya halus sampai nggak kedengeran itu, bener-bener halus bener ya. Karena cc-nya besar. Cc-nya besar, jadi mungkin ya orang nggak mudah laku di sini ya. Sekarang kan pakainya hibrid semua. Nah, itu ya, ini cuma contoh. Ini cuma saya contoh ya, bahwa saudara, saya memutuskan untuk seperti itu. Sebab kalau akhirnya saya punya hutang, maka hati saya nggak akan tulus lagi sama kamu, saudara.
saya akan ngarep-ngarep dari kamu. Pelayanan saya jadi nggak beres karena saya punya utang. Saya kudu nutup tiap bulan utangnya itu. Sekarang saya nggak punya utang. Ya kalau pajak nggak utang pajak bisa di reschedule ya, nggak ada urusannya. Tapi tidak punya utang konsumtif. Utang pajak, utang listrik itu kan bukan konsumtif karena itu sudah otomatis ya. Cicilan rumah apa itu kan sudah otomatis. Itu kan memang struktur sistem. Tapi kalau utang untuk konsumtif mobil, utang panci, utang beli baju mewah, pakaian mewah, barang mewah, utang handphone, jangan saudara. Ya, kamu nanti hidupmu jadi tidak beres sama Tuhan. Pelayananmu jadi nggak beres, pekerjaanmu jadi nggak karu-karuan. Tapi kalau kamu nggak punya utang, tenang hidup kamu. Ya ini contoh ya saudara ya. Karena hidup saya bukan gajian. Kalau kamu gajian, kamu boleh cicil mobil selama masih masuk. Ya, ada hitungannya. Nah, kalau di Eropa, kamu harus nyicil mobil. Kalau kamu gajian. Kalau saya nggak gajian, jadi saya nggak boleh nyicil mobil. Ya, karena kalau kamu gajian nyicil mobil karena apa bunganya murah di Eropa cuma 2%. Setahun 2%. Kalau di Indonesia kan satu tahun kamu nyicil mobil berapa? 12 sampai 15% kan. Kalau di sini 2% bunganya setahun. Kecil sekali saudara ya. Nggak berasa sampai ya. Itu contoh ya saudara ya, gaya hidupmu. Kalau kamu cicilannya banyak, kamu nggak bisa sedekah lagi. Habis uangmu buat cicilan-cicilan. Sehingga kamu tidak bisa bersedekah. Kamu tidak punya tanda milik Kristus di kepalamu. Hati-hati saudara, kamu harus punya tanda-tanda milik Kristus di kepalamu, di dahimu. Ya, mengasihi Tuhan dengan cara apa? Mengasihi sesama, Matius 25 ayat 35 sampai 46. Sekalipun ada masalah-masalah yang kelihatannya buruk, saya tidak tahu ada kebaikan apa. Tetapi dari yang sudah-sudah setiap tahun, setiap kali difitnah, dicaci maki, di apa kita ngalah, saudara ya. Dan selalu ada hal yang baik. Selalu Tuhan kasih yang baik buat kami. Ya dari dulu ya, mulai dari anak saya bisa kuliah, bisa sekolah, sampai kita dapat paspor Belanda, sampai kita bisa sekolah di Haifa, sampai aduh saudara semuanya baik, sampai kita bisa bikin komunitas ini. Tahun ini saya minta Tuhan, tahun ini saya minta Tuhan, saya minta jemaat Hagios, ya jemaat Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang di Hagios Denak ini, multiplikasi ratusan bahkan ribuan Tuhan. Saya minta sama Tuhan, boleh dong minta, boleh, tapi seturut kehendakmu terjadilah, ya. Gitu ya, saudara ya. Kamu harus mengalah. Kamu harus mengalah, kamu harus baik. Bilang Tuhan Yesus baik. Bilang kehendakmu yang jadi Tuhan. Tidak ada cara lain. Selain engkau Tuhan, aku tidak kepengen mobil baru, aku tidak kepengen istri baru, aku tidak kepengen hal-hal keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Aku hanya pengen kamu Tuhan. Kalau saya pakai mobil nanti karena kita buat pelayanan ya, makanya saya pakai mobil itu mobil murah. 2.500 euro itu kurang lebih 47 juta, saudara. 47-48 juta rupiah. Kilometernya sudah 200.000 kilo. Tapi masih sehat ya saudara. Misalnya saya pakai 3 tahun, 4 tahun rusak ya udah buang. Kayak Volvo kemarin kan kita buang ya. Saya beli Volvo itu 6.500. Buang. Udah saja buang, nggak jadi apa-apain. Diperbaiki malah tambah hancur, malah tambah duitnya ngorot. Jadi kita buang. Yang ini juga sama 2.500 rusak ya buang. Mau diapain lagi? Jangan didandani kalau rusak. Rusak kecil-kecil ya didandani ya. Tapi kalau rusak besar ya buang. Jangan diapa-apain, buang saja. 5 tahun. Kalau pakai 5 tahun kan sebulan cuma 50 euro berarti hitungannya saya kan. Habis. Gitu ya saudara. Konsumtif. Karena apa? Pelayanan. Kalau naik kereta saya lebih mahal soalnya. Udah kita hitung ya. Kalau saya naik kereta per 5 ya. Karena kan kita sekarang Excel pemain perkusi kita sudah sembuh ya dari narkoba, kemarin rehab ya, 2 kali rehab apa 3 kali rehab, ini sekarang mau ikut kita lagi bulan depan ke Den Haag. Tuhan Yesus baik saudara ya. Bagaimana cara mengatasinya? Kamu harus selalu berkata kehendak Bapa yang jadi dalam hidupku. Kamu boleh kepengin, kamu boleh pengen apa saja, tapi bilang kehendak. Kamu boleh menghadapi masalah, percaya saya saudara. Melekat erat sama Tuhan, bilang Roh Kudus penuhi. Makanya kamu harus bersedekah setiap saat, bersedekah.
Makanya kamu bisa punya remanya Tuhan. Dan ada pengampunan setiap saat. Melimpah dengan pengampunan. Karena sedekah dan pengampunan inilah ciri yang sangat jelas bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Sedekah dan pengampunan ini adalah ciri yang sangat jelas bahwa kamu adalah pengikut Kristus. Ya, saudara ya. Amin. Simple ya, simple. Ya, menghadapi antikristus. Bagaimana supaya jangan jadi mualaf. Hidupmu harus selalu mengutamakan Tuhan. Bagaimana supaya kamu jangan mualaf. Kamu harus dalam penderitaan apapun sekalipun kamu harus hadapi penjara. Kamu harus percaya Tuhan Yesus baik. Ya, nanti semuanya akan baik bagimu. Haleluya. Amin.